Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ya, bersama Rio di sini dan kali ini kita mau bikin red velvet. Nah, kita akan mengupas tuntas bagaimana cara pengolahan red velvet yang dipadu-padakan bersama black forest. Kalian penasaran? Daripada penasaran, langsung aja check it out, kita eksekusi. Nah, yang pertama jangan lupa disiapkan dulu bahan-bahannya. Buat teman-teman semua yang pengen tahu detail bahan-bahannya, teman-teman boleh langsung aja lihat di kolom deskripsi ya. Di situ tertera jelas bahan-bahan apa aja yang diperlukan untuk membuat kue red velvet dan juga black forest padu padan ya. Ini ada 3 layer. Layer pertama itu red velvet, layer kedua dan ketiga itu black forest. Nah, dan juga aku akan sharing cara membuat whipped cream yang enak itu seperti apa ya. Oke, yang pertama jangan lupa untuk mencairkan margarin terlebih dahulu. Oh ya guys, aku lupa nambahin bahwa margarin ini harusnya ditambahin juga dengan room butter ya. Atau butter yang mereknya apa aja, yang penting butter yang tentunya wangi banget. Ditambahin sekitar 100 gram kalau nggak salah ya guys ya. Nah, sebelum kita eksekusi, kita juga harus menyiapkan loyangnya guys. Nah, kenapa sih kita harus menyiapkan loyangnya dulu? Karena kalau misalkan nanti ya, si adonannya sudah selesai, kita langsung tinggal masukin aja ke dalam loyang yang sudah kita siapkan. Jangan lupa pakai kertas roti juga ya guys. Jangan pakai kertas wajit, ingat, oke? Langsung ditempelin. Kalau misalkan udah dibalurin sama margarin, langsung aja ditempelin ya. Oke, cara-caranya gampang lah ya, tinggal digunting langsung ditempel guys. Nah, yang kedua, kita langsung aja nih eksekusi. Siapin 2 butir telur ya. Telurnya ingat, telur ayam ya, jangan telur manusia. Karena telur manusia cuma ada 2-duanya ya guys ya. Oke, setelah itu dikocok kasar. Ingat, dikocoknya dengan penuh penjiwaan ya guys ya. Kurang lebih selama 3 menit. Sampai benar-benar mengembang dan juga merata. Oke, kocok terus sampai sebel. Oke, selanjutnya kita masukkan tepung instan red velvet yang sudah disediakan. Nah, untuk buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya belinya di mana, ini banyak banget tersedia di toko-toko kue terdekat terdekat dengan rumah teman-teman semua ya. Jangan lupa ditambahkan juga dengan 100 ml minyak goreng, 50 ml air ya. Dan setelah itu langsung saja kita kocok lagi guys selama 3 menit hingga adonan tercampur rata ya. Kocok terus bang, kocok terus neng maksudnya ya. Everybody boleh coba resep yang gue kasih di sini. Apakah kalian bisa membuat kue seperti halnya yang gue lakukan saat ini? Kocok terus sampai 3 menit. Kalau misalkan udah sampai 3 menit, kira-kira adonannya sudah menyatu, sudah kental ya. Ini teman-teman langsung aja siapkan loyang yang sudah kita siapkan tadi ya. Setelah dikocok terus, pastikan benar-benar semuanya tercampur dengan rata ya. Nah, sampai tidak menggumpal. Teman-teman, setelah itu langsung saja masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Oke, langsung dimasukkan secara perlahan ya. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, langsung saja dimasukkan. Kalau perlu sampai tetesan terakhir guys ya. Oke. Nah, jangan lupa kita juga ambil spatula untuk mengkorek-korek adonan sisa-sisa yang menempel di wadah yang sudah kita gunakan untuk mengocok adonannya tadi. Nah, sudah paham kan guys? Setelah itu langsung masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan dalam suhu 200 derajat guys ya, atau dalam api yang agak sedikit besar. Langsung tutup. Yang ketiga, langsung kita eksekusi black forestnya. Sambil menunggu red velvet matang, kita eksekusi bagian layer kedua dan ketiga yakni black forest ya. Yang perlu kita siapkan adalah 6 butir telur biasa dan juga 4 butir telur kuningnya saja. Langsung disatukan guys ya. Setelah menyatu, kita siapkan alat-alatnya. Mari kita kocok dengan kecepatan tertinggi selama 2 hari 2 malam. Loh, kok 2 hari 2 malam? Maksud saya selama 2 menit aja ya guys ya.
2 menit dengan kecepatan tinggi itu pun sudah menghasilkan adonan atau telur yang sangat mengembang guys. Kita bisa lihat ya, tuh 2 menit aja udah kelihatan mengembangnya. Nah setelah itu langsung dimasukkan pondan instan tepungnya ke dalam telur yang sudah kita kocok tadi. Ingat masukinnya semuanya, jangan sampai ada yang tersisa, mubazir ya guys ya. Setelah itu langsung kocok kembali guys dengan kekuatan dan juga kecepatan yang sangat tinggi ya, yang paling tinggi di mixernya. Kurang lebih selama 7 menit. Nah kira-kira nanti penampakannya seperti ini nih guys ya. Penampakannya akan coklatnya tuh agak-agak sedikit pekat karena memang ini dipilih dari bahan-bahan terbaik ya. Pokoknya sampai mengental, lama-lama warnanya pun akan coklat muda, coklatnya coklat muda gini guys. Nah setelah 7 menit nih langsung aja dimasukkan pasta pondannya. Nah pasta pondan ini sudah tersedia di dalam kardusnya guys. Nah setelah itu aduk secara merata searah dengan jarum jam. Aduk terus hingga merata ya, dipastikan. Kalau misalkan udah merata jangan lupa tadi kan margarinnya sudah kita lelehkan dan sudah kita cairkan. Langsung aja kita masukkan guys perlahan ya. Masih dengan cara yang sama, yakni diputarnya searah jarum jam. Nah jangan sampai ada yang menggumpal. Dipastikan diaduk hingga merata, hingga ngeblend dengan adonan yang sudah kita siapkan tadi ya. Kalau misalkan si margarinnya ternyata masih ada sisa atau masih belum ngeblend, itu nanti hasilnya kurang maksimal. Nah setelah selesai masukkan langsung ke dalam loyang yang sudah kita sediakan. Karena kita akan membuat 3 layar, otomatis Black Forest ini kita bagi ke dalam 2 loyang ya guys ya. Loyang pertama dan juga loyang yang kedua. Nah setelah itu, setelah dibagi dengan rata, semuanya proporsinya sama, ukurannya sama. Setelah selesai langsung saja kita siapkan juga ovennya ya, sama seperti tadi di suhu 200 derajat Celcius. Nah kalau misalkan ovennya sudah siap, kita tinggal masukkan aja adonan yang sudah dalam loyang ini ke dalam oven. Dikukus dengan api besar guys maksudnya ya, atau dalam suhu 200 derajat selama kurang lebih 15 menit. Nah setelah 15 menit nih biasanya bolunya itu sudah matang. Berhubung ya kemarin itu banyak ono kucurutnya, jadi gue lupa ngecek dan alhasil ini agak sedikit gosong, tapi nggak mengurangi kenikmatan bolu yang sudah saya hasilkan tentunya ya. Ini mah PR-nya gampang, tinggal kita kikis aja nanti bagian atas, bagian sisi kanan kiri, depan dan juga belakang ya. Pokoknya endol top Marco top. Nah seperti yang gue bilang tadi bahwa setiap permukaan ini harus dipapas habis ya. Bagian atas, permukaan kiri, kanan, depan, belakang supaya rapi. Nanti tinggal kita satukan ya. Layer pertama yang paling bawah itu Black Forest, yang tengah-tengah Black Forest lagi, dan yang paling tinggi kita simpan kue red velvetnya. Nah setelah itu kita siapkan nih ya sisa-sisa potongan kue Black Forestnya untuk menjadi topping tabur Black Forest. Nah caranya ini rahasia banget ya guys ya. Mungkin di antara teman-teman banyak yang bertanya caranya seperti apa sih. Nah ternyata topping ini tuh dihasilkan dari remahan-remahan red velvet yang sudah kita potong tadi. Kemudian kita oven lagi dalam suhu yang lumayan tinggi ya. Nah nanti kalau misalkan sudah di oven, ini hasilnya akan seperti ini guys. Ini tuh kayak agak kering-kering gitu loh guys. Nah hasil dari oven ini yang udah mulai kering-kering ini, mari kita hancurkan supaya menjadi serbuk-serbuk kemanjaan yang hakiki dan hakika. Loh kok demikian? Lihat aja nanti hasilnya ya guys ya. Nah kalau misalkan kalian susah, kalian juga bisa menggunakan ulekan yang ada di dapur rumah kalian supaya memudahkan pekerjaan kalian tentunya guys ya. Langsung aja cek, pastikan semuanya hancur secara merata ya guys ya. Nah setelah merata ya, kita pastikan dulu nih kalau misalkan masih ada permukaan yang belum hancur, yang belum melebur. Oh nggak melebur juga sih, ini kayak bentuknya lebih ke
kayak serbuk-serbuk gitu ya guys ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, kita langsung eksekusi ke tahap berikutnya. Apakah tahap berikutnya? Nah, tahap berikutnya yaitu kita berikan topping. Nah, ini kan layer pertama yang paling bawah itu kan black forest ya guys ya. Nah, sebelum kita tumpuk dengan layer kedua, kita kasih selai strawberry dulu nih biar kayak di tempat-tempat kue yang endul banget nih guys. Langsung aja kita baluri secara merata ya guys ya, dengan penuh hati tentunya supaya kuenya enak. Nah, setelah dibaluri selai strawberry, jangan lupa kita juga baluri cream cheese yang sudah kita buat. Nah, aku juga sudah sempat upload di konten sebelumnya bagaimana cara membuat cream cheese yang benar-benar enak, yang nggak terasa ngental di dalam lidah. Pokoknya ini cream cheese-nya tuh creamy banget, enak, dan nggak enak sama sekali di lidah ataupun di mulut sekalipun ya. Jadi buat teman-teman yang kepo banget dengan cara bikin cream cheese-nya seperti apa, jangan lupa untuk nonton konten sebelumnya. Oke guys. Nah, dipastikan semuanya rata kanan kiri ya kan, semuanya tertutup rapi. Setelah itu baru kita tumpuk lagi dengan kue black forest. Nah, untuk layer kedua ini kita nggak perlu pakai selai strawberry lagi. Takutnya ya, mungkin orang-orang rumah nggak pada terlalu suka selai strawberry. Jadi langsung aja kita pakai cream cheese yang sudah kita sediakan tadi. Ini cream cheese-nya sumpah enak banget loh guys. Kalian yang misalkan penasaran gimana cara bikinnya, kalian boleh langsung lihat konten sebelumnya. Ini juga sama, kita rapikan secara merata kanan kiri ya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tidak tertaburi oleh cream cheese yang begitu creamy dan juga lezatos ya. Setelah semuanya selesai, lanjut kita lapisi kembali dengan layer ketiga atau layer terakhir yang berada di paling atas, yakni kue red velvet yang sudah enak banget. Jangan lupa permukaan atas red velvetnya juga kita kasih cream cheese ya. Nah, setelah dikasih cream cheese seperti gambar yang sudah dilihat oleh teman-teman, kita langsung taburi oleh topping red velvet yang sudah kering tadi, yang sudah kita hancurkan ya. Tuh kan, berupa serbuk-serbuk. Mungkin di antara teman-teman semua di sini banyak yang belum paham dan juga tahu bahwa prosesnya itu seperti ini loh, membuat red velvet cake, cheesecake ya. Yang berada di store-store cake yang keren-keren itu, yang kece-kece itu, ternyata prosesnya seperti ini guys. Agak sedikit lumayan PR juga sih sebenarnya ya. Mohon maaf juga nih guys, karena aku itu ini pertama kali banget aku bikin kue, dimana aku juga harus memberikan topping-topping yang begitu manja gitu ya. Jadi ini pemberian toppingnya kurang agak rapi, mohon dimaklumi ya. Yang penting rasanya masih mantap, masih top, masih endul, asik ye. Nah, pokoknya ya, ini langsung aja ditaburi ke seluruh permukaan dari kue red velvet yang sudah kita sediakan tadi. Pokoknya ayak terus serbuk-serbuknya, kemudian sebarkan langsung kepada seluruh permukaan. Setelah itu bisa kita lihat nanti ya hasilnya seperti apa. Ini baru setengah ya guys ya. Mungkin agak sedikit PR juga sih sebenarnya untuk ngasih topping taburan red velvet ini. Cuman berhubung aku tuh pengen banget nunjukin buat kalian semua bahwa ternyata aku juga bisa loh guys bikin kue red velvet yang mirip-mirip kayak ada di Britoque, kemudian ada di mana lagi tuh Almond Tree atau The Harvest. I did it guys ya, meskipun agak sedikit bekerja keras untuk mencoba menghasilkan karya terbaik ya. Inilah karya yang bisa saya hasilkan ya. Ini jangan lupa diratakan kanan kiri depan belakangnya supaya rata dan supaya keren. Tada! Akhirnya kita beralih ke
PR yang terakhir ya, ini kita taburi keju. Karena kan menurut gue tuh kayak bingung banget guys. Ini sebenarnya mau ditambahin apa lagi ya biar kuenya makin kece. Jadi gue sok ngide gitu. Akhirnya gue pakein keju setengah-setengah karena gue tuh orangnya cinta banget sama Indonesia, bangsa Indonesia. Jadi gue itu mengambil tema seperti bendera yang ada di negara kita, merah putih, ya kan? Jangan lupa kita masukkan juga buah cherry supaya terlihat lebih eye catching, lebih cantik dan lebih pokoknya lebih top gitu deh. Pokoknya biar kelihatan keren ya. Dan inilah hasilnya. Tara! This is Red Velvet Black Forest Cream Cheese ala Chef Rio. Wow, yummy banget kan guys. Pokoknya thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mwah.